Halo sobat aplikasi tutorial semuanya, khususnya untuk Anda yang pemula yang baru mau belajar servis HP. Berikut ini 3 kunci sakral belajar servis HP yang versi detail. Lanjutan dari video short sebelumnya ya. Yang pertama, paham pengukuran komponen. Ini adalah modal paling utama jika Anda ingin belajar servis HP, bahkan sampai jadi teknisi yang mahir. Untuk bisa melakukan pengukuran komponen, ada modal utama yang harus Anda penuhi. Yang pertama adalah paham dasar-dasar elektronika analog dan digital, dan jangan menyepelekan HP jadul. Meskipun sekarang sudah banyak HP baru, Android dan lain sebagainya, jangan langsung berpikiran flash ya. Yang penting dasar-dasarnya dulu, elektronika analog dan digital maupun HP jadul. Karena jika Anda menguasai dasarnya, HP mau berkembang secanggih apapun, Anda pasti tahu cara pengukuran dan nanti ke tahap analisis kerusakan. Yang kedua, di sini pahami jenis komponen aktif dan pasif. Transistor, IC, resistor, kapasitor biasa, tantalum dan lain sebagainya. Ini Anda harus paham juga. Ini di elektronika analog ada semua itu. Kemudian ngerti cara pengukuran komponen aktif dan pasif. Komponen aktif dan pasif itu pengukurannya beda, nilainya beda, cara bacanya juga beda. Dan ini Anda harus kuasai dari awal sebelum oprek-oprek servis HP. Kalau nggak ngerti pengukuran, ya gimana mau analisis kerusakan kalau ada HP rusak. Terutama jika Anda sudah mulai buka servis HP, itu harus titis banget ya analisis kerusakan nantinya. Yang kedua, paham jalur PCB elektronika, anoda, katoda, plus, min, ground, untuk menganalisis jalur-jalur kerusakan. Di jalur plus, di jalur min, jalur data, jalur reset. Kalau jalur-jalur ini Anda sangat paham untuk menganalisis kerusakan, itu mudah, terutama untuk memakai trik jumper. Trik jumper ini penting banget untuk teknisi HP. Jadi trik jumper ini nanti alternatif untuk memperbaiki ponsel, bisa tanpa harus ganti komponen ya, jadi jasanya nanti maksimal Anda hasilnya. Kemudian yang kelima, paham menggunakan multimeter. Ini wajib sekali ya, multimeter, AVO, analog, digital, itu Anda harus tahu. Minimal ya punya satu AVO lah yang digital. Banyak AVO digital yang harganya terjangkau, yang harganya nggak sampai 100.000 juga ada, itu sudah bagus. Kemudian yang kedua, jika Anda sudah paham cara pengukuran komponen, yang kedua adalah paham analisa kerusakan. Analisa kerusakan juga bagian yang sangat sakral jika Anda ingin memperbaiki HP. Analisa kerusakan ini, kemampuan ini bisa Anda dapat dengan modal ngerti elektronik, bisa juga karena jam terbang, karena pengalaman. Jadi ngerti betul ciri-ciri HP normal sama yang rusak, itu juga bagian dari analisa kerusakan. Tapi di sini saya akan beri konsepnya supaya Anda tidak salah jalur, tidak salah peta, sebab ini sangat sakral. Untuk bisa melakukan analisa kerusakan, Anda harus paham jenis kerusakan handphone. Itu intinya ada hardware sama software. Ada yang rusak komponennya, ada yang rusak software atau firmware-nya. Software-nya seperti rusak firmware, rusak UI, rusak EPROM, rusak IMEI, rusak datanya, itu di software, di firmware, itu pakainya box flasher nantinya. Yang kedua, paham cara pengukuran komponen ya. Di poin pertama tadi saya sudah jelaskan, untuk bisa mahir pengukuran komponen Anda butuh apa saja. Yang ketiga, tidak kalah penting adalah paham perilaku penggunaan handphone. Yang dimaksud di sini adalah jika Anda paham perilaku pengguna HP yang normal dengan pengguna HP yang sangat ngefreak dengan ponsel, itu juga bisa dijadikan patokan atau acuan ketika Anda mau memperbaiki HP. Jadi analisa kerusakan itu nggak harus dioprek-oprek komponennya, nggak harus diukur-ukur, nggak harus dijumper, dilihat jalurnya. Anda juga bisa memahami analisa kerusakan HP dari perilaku penggunaan ponsel. Perilaku yang normal kayak apa, perilaku yang nggak normal kayak apa, itu bisa menghasilkan analisis kerusakan. Karena kerusakan HP itu sangat dinamis ya, sangat beragam sekali. Nggak harus dikerjakan dengan pengukuran ataupun jumper jalur, itu nggak harus. Maka dari itu butuh jam terbang juga supaya ngerti jenis-jenis kerusakannya. Kemudian yang keempat, paham cara kerja normal HP. Jadi handphone itu yang normal itu kayak apa, yang nggak normal kayak apa, itu kan sebenarnya ada bedanya ya. Saya beri contoh, misalkan ada HP normalnya itu standby, kemudian kalau iluminasi dia akan redup sendiri.
Nah, ketika ada HP nggak normal, dia biasanya kalau dinyalakan ngebling lah. Kalau ngebling berarti rusak apanya? Oh, rusak softwarenya. Harus diapain? Oh, harus di flash. Setelah di flash diapain? Harus di UI, harus di unlock. Itu bagian dari analisa kerusakan juga nomor 4 ini. Kemudian berikutnya yang kelima di sini adalah paham satu daya atau VCC pada HP, ya, terutama di baterai, bisa suntik baterai, bisa menggunakan regulator. Pokoknya yang namanya satu daya atau tegangan itu inti dari sebuah elektronika. Nggak hanya handphone saja. Kalau Anda ngerti banget satu daya ya, mau memperbaiki HP, smartphone, motherboard sekalipun, perangkat elektronik, modul elektronik, itu kuncinya di satu daya. Kalau Anda ngerti betul satu daya, mulai dari nominal VCC-nya, jalurnya, plus min groundnya, suplai daya itu harus kemana saja, arahnya kemana saja, blok modulnya kemana saja, Anda akan lebih mudah menganalisa kerusakan HP. Saya beri contoh, misalkan handphone itu cara kerjanya ketika baterai atau satu daya masuk di situ, ketika di power on, yang dia hubungi pertama kali kan IC powernya. IC powernya nanti menghidupkan firmware, MCU, kemudian baru ngecek seluruh peripheral. Nah, jalur-jalur blok inti ini kalau Anda paham dari awal, menganalisa kerusakan lebih mudah, terutama supaya tidak salah perlakuan servis. HP rusak hardware-nya di software atau di flash yang nggak jadi. Begitu juga sebaliknya, HP rusak software-nya, yang dioprek-oprek hardware-nya tambah modal madul kan begitu. Dan ini bisa menjadi peta yang jelas sekali analisa kerusakan ini kalau Anda perdalam betul, terutama sebelum Anda benar-benar buka jasa servis HP yang semakin kesini memang semakin berprospek dan jasanya juga semakin mahal memang untuk servis HP sekarang ini. Kemudian yang ketiga, paham penggunaan alat servis HP. Ini juga sangat sakral di dunia servis HP kalau Anda pengen belajar servis HP bahkan dari awal sampai pasti bisa gitu ya. Alat servis HP pada dasarnya dibagi dua lah, analog sama digital. Anda pasti sudah sangat paham. Alat analog itu ya alat yang nggak berhubungan dengan satu daya, dia bersifat pasif. Sedangkan digital dia membutuhkan input, proses, dan membutuhkan summary dalam bentuk angka-angka digital. Alat-alat servis analog ya standarnya seperti obeng plus, obeng min, obeng kembang, bintang, kemudian penggong untuk menjepit PCB itu. Di short video saya pernah bikin ya, penggong itu kayak apa bentuknya itu ada. Kemudian solder analog untuk sambung, untuk nyolder, tinol juga untuk bagian dari pelengkap dari solder ini, kabel serabut untuk jumper, multitester analog juga dibutuhkan juga untuk ngecek komponen-komponen analog terutama ya, khususnya untuk ngecek yang cukup connect atau enggaknya, nyambung atau enggaknya, itu pakai multimeter analog juga sudah cukup. Kemudian fiber plate untuk membuat casing. Kadang-kadang ada HP yang sudah dibuka skrupnya, itu dibuka casingnya juga susah. Itu Anda butuh fiber plate yang untuk membuat casing, tapi casingnya jadi nggak bocal-bacel ya kalau pakai fiber plate. Kalau Anda pakai drei dicongkeli ya nanti casingnya amburadul ya, pada lecet, pada luka, nanti konsumennya misu-misu. Kemudian di sini ada perangkat alat servis digital. Contohnya ya AVO digital, blower digital, komputer atau laptop untuk flashing ya, untuk box flasher, untuk software flasher, untuk nyimpan firmware itu di komputer atau laptop. Usahakan pakai komputer atau laptop ya yang bagus, yang prosesornya bagus lah, soalnya ngeflash kalau sering ngadak komputernya ya handphonenya kasihan, nanti handphonenya jadi belirik, jadi kadang-kadang harusnya bener malah jadi trouble gara-gara ngeflashnya ngancul-ngancul ya. Kemudian di situ ada jenis box flasher yang biasa dipakai para teknisi itu UFS turbo. Kalau Anda mau beli box flasher, kalau mau ngirit, kalau mau hemat dana, yang pertama Anda beli UFS saja, UFS HWK itu untuk yang versi terdahulu. Yang terbaru itu UFS turbo, dia bisa ngeflash semua merek HP termasuk HP Android, itu turbo. Jangan sampai salah beli ini kalau mau misalkan mau pakai box flasher UFS. Selain itu juga ada pendukungnya seperti box Griffin, ada Griffin, Odeon, JAV itu juga ada, termasuk Spiderman, Martek sih sekarang jarang dipakai sih. Pokoknya box flasher yang sering itu UFS turbo, UFS HWK, cuma yang sekarang itu UFS turbo.
Kemudian Anda harus punya koleksi firmware dan software flasher. Firmware dan software flasher ini otomatis Anda pasti punya versi terbaru kalau Anda beli box flasher UFS yang original. Kalau Anda beli box UFS original yang UFS turbo ataupun Anda punya yang HWK, itu Anda bisa login ke server asli dari Sarasoft-nya. Nanti Anda bisa dapat software sama firmware-nya sekaligus. Jadi alatnya nanti lengkap, alat yang analog untuk hardware, digital untuk software. Dan untuk investasi bisnis ataupun usaha servis HP, jika Anda mau memulai, ya memang modalnya lumayan, cuman jasa servisnya juga memang sekarang sudah mahal, apalagi di tahun-tahun baru sekarang ini ya, handphone semakin banyak, semakin beragam, teknisi semakin dibutuhkan untuk servis HP ini, jasanya juga lumayan. Jadi setimpal lah dengan tingkat kesulitan servis sama modal perangkat-perangkatnya ini juga setimpal. Untuk materi selanjutnya, silakan Anda simak di video berikut ini. Di sebelah kiri dan sebelah kanan itu nanti muncul materinya yang tidak kalah penting mengenai cara servis HP, bagan servis HP, sama analisis kerusakan. Oh ya, sobat ya, jangan lupa di subscribe supaya nanti ada update terbaru Anda langsung dapat notifikasi, hasilnya nanti lebih bagus untuk yang versi lebih rinci dan lebih detail.